Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk Tuhan tambahkan satu hari yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menyiapkan mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, pengaruh kita, diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Adoniram Judson yang hidup tahun 1788 sampai 1850 dikaruniai otak yang cerdas. Ia belajar membaca pada usia 3 tahun, dapat menerjemahkan bahasa Yunani pada usia 12 tahun, dan mendaftar di Brown University saat berusia 16 tahun. Di sana ia berteman dengan Jacob Ames, seorang pria yang menolak mujizat-mujizat Alkitab. Saat Judson lulus sebagai lulusan terbaik pada tahun 1807, ia telah begitu dipengaruhi oleh Ames sampai-sampai ia menyangkal iman Kristianinya. Suatu malam saat Judson sedang menginap di sebuah penginapan desa, ia merasa terganggu oleh erangan seorang pria di kamar sebelah. Keesokan paginya, ia bertanya kepada pemilik penginapan tentang pria yang sakit itu. Ia diberitahu bahwa pria itu tersebut telah meninggal dan namanya adalah Jacob Ames. Peristiwa kebetulan yang mengejutkan, yaitu bahwa ia berada di dekat temannya pada saat detik-detik kematiannya, membuat Judson heran. Ia merasa terdorong untuk mencari jiwanya sendiri dan memohon pengampunan Allah atas penyangkalan imannya. Judson tidak mau mati sia-sia seperti temannya Jacob Ames. Sejak saat itu ia mulai hidup bagi Tuhan. Allah memimpinnya untuk memelopori pekerjaan misi di Burma. Hikmat Allah selalu menyertai pelayanan Judson. Pada akhir hidupnya, Judson dapat melihat kembali pelayanannya yang telah merintis lusinan gereja dan mempengaruhi ribuan orang untuk menjadi orang-orang percaya. Pengaruh apakah yang kita berikan kepada orang lain? Apakah hidup kita mendorong orang lain untuk mempercayai Sang Juru Selamat? Ataukah apakah kita justru membuat orang lain menjadi bimbang, bahkan meninggalkan Tuhan? Hidup Anda dapat memancarkan sinar, tetapi juga dapat menghalangi masuknya sinar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan bahwa Engkau menciptakan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang.
Dan kami harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami karena Engkau sudah memberkati kami. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Bila kami dulu memiliki pengaruh buruk, ampuni kami. Saat ini kami mau taat, kami mau Kau pakai sebagai alat-Mu untuk membawa pengaruh baik, untuk membawa terang Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.